Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan. Ada ibadah pokok yang harus dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Selain ibadah sholat, satu lagi ibadah pokok yang harus kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa. Bahwa Islam itu dibangun dengan 5 dasar atau 5 pilar. Pilar kelima adalah puasa di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada menyaksikan bulan itu, maka falyasum, maka berpuasalah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan. Ada ibadah pokok yang harus dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Selain ibadah sholat, satu lagi ibadah pokok yang harus kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan adalah ibadah puasa. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus puasa di bulan suci Ramadan ini? Untuk apa? Dasarnya apa kita puasa ini? Lalu bagaimana cara kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Insya Allah kita akan bahas di segmen ini. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mendasari bahwa kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsah. Syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqamas shalah wa ita'az zakah wa hajjal bait wa shauma ramadana." Bahwa Islam itu dibangun dengan 5 dasar atau 5 pilar atau 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi besar Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah zakat, membayar zakat. Pilar yang keempat adalah menunaikan ibadah haji. Dan pilar kelima di dalam hadis ini adalah puasa di bulan suci Ramadan. Itu salah satu yang mendasari mengapa kita harus puasa di bulan suci Ramadan. Agar sebagai muslim sejati, kelima pilar ini harus kita tegakkan. Kelima pondasi ini harus kita pasang. Salah satunya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Lalu dasar yang paling kuat adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa, atau agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran ini menyatakan ada kewajiban kita untuk berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan orang-orang sebelum kita. Tetapi di ayat ini belum disebutkan di bulan apa kita harus puasa, hari apa kita harus puasa. Maka kelanjutan dari ayat ini adalah pada ayat ke-105. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Furqan. Karena itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada menyaksikan bulan itu, maka falyasum, maka berpuasalah kamu. Ini yang mendasari, yang menyatakan bahwa kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Di mana pada ayat sebelumnya ada kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kita. Kemudian disampaikan lagi di sini bulan apa, yaitu syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, yang hadir di bulan itu, maka berpuasa. Inilah dasar kita harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana kita berpuasa ini? Untuk apa kita berpuasa? Tadi disampaikan di ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang takwa. Seperti apa orang takwa itu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita orang yang takwa? Karena surga itu, salah satunya surga kuldi, adalah surga untuk orang-orang yang bertakwa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang takwa? Karena surga itu adalah balasan untuk orang-orang yang takwa. Oleh karena itu, Allah menginginkan kita menjadi orang yang takwa. Bagaimana takwa ini? Seperti apa orang yang bertakwa itu? Penjelasannya mungkin akan kita jelaskan pada segmen-segmen berikutnya. Sahabat-sahabat mulia, pada segmen ini kami akan menjelaskan juga bagaimana kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Lanjutan dari ayat tadi, ayat 183, yaitu ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu yang berbilang-bilang. Artinya satu, hari kedua, hari ketiga. Jadi kita berpuasa di bulan Ramadan ini
harus dari hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga habis bulan Ramadan. Jadi tidak boleh kita berpuasa hari pertama puasa, hari kedua tidak, tiga puasa, dan seterusnya. Apalagi kalau kita hanya berpuasa di awal bulan Ramadan, kemudian nanti di tengah Ramadan kita puasa lagi, kemudian tidak lagi berpuasa, di ujung Ramadan baru kita puasa lagi. Ini tidak boleh. Jadi puasa di dalam bulan suci Ramadan itu harus berbilang. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian apakah ada kemungkinan orang dibolehkan tidak puasa? Ayat ini selanjutnya berbunyi, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ada yang dibolehkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Lanjutan ayat ini tadi menyatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan atau dalam safar, perjalanan, sehingga tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Artinya boleh tidak berpuasa bagi orang-orang yang kondisi jasmaninya sakit atau orang yang sedang dalam perjalanan. Namun dia tetap harus mengganti sebanyak yang dia tidak berpuasa karena sakit ataupun karena sedang dalam perjalanan tadi, dengan menggantinya pada hari-hari yang lain atau pada hari-hari di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tetap berat melaksanakannya, di mana dia sakit di bulan Ramadan, kemudian untuk menggantinya di bulan-bulan yang lainnya dia juga tidak sanggup atau sakit juga, sakitnya ini lama sehingga tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka juga dibolehkan. Tetapi dia harus fidyatun ta'amu miskin. Tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, meskipun kita dalam kondisi sakit ataupun dalam perjalanan, jika kita masih mampu melaksanakan puasa, maka sebaiknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka berpuasa itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa orang yang sakit dan dalam perjalanan ini dibolehkan untuk tidak berpuasa? Dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Oleh karena itu kata Allah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan sehingga tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Jadi Allah di sini menghendaki kemudahan bagi kita. Dia tidak menghendaki kesukaran bagi kita. Jadi ini semacam dispensasi, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tadi berat memang untuk melakukan ibadah puasa, seperti orang yang dalam perjalanan dan orang yang sakit ini. Allah tidak ingin kita mendapatkan kesukaran, Dia ingin memberikan kemudahan kepada kita. Untuk yang kondisi seperti itu dibolehkan kita untuk tidak berpuasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kata Allah Subhanahu wa taala kamu mencukupkan bilangannya itu dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi sekali lagi kita melaksanakan ibadah puasa itu hendaklah kita mencukupkan bilangannya. Artinya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu harus penuh. Kalaupun ada yang tidak bisa kita lakukan karena sakit atau dalam perjalanan tadi, maka boleh kita tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, tapi kita harus ganti di bulan yang lainnya sebanyak hari yang kita tinggalkan tadi. Tetap harus dicukupkan bilangannya. Kalaupun tidak, kata Allah, maka kita memberi makan orang yang miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Sebanyak nilainya adalah sebanyak hari yang kita tinggalkan tersebut. Artinya harus kita cukupkan juga bilangannya. Ini cara kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentang hari-harinya. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cara melaksanakan ibadah puasa ini kemudian dijelaskan pula, dijabarkan lagi pada ayat berikutnya, yaitu ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Dzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka. Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Minal khaytil aswadi minal fajr, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Summa atimmus siyama ilal lail. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi
sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan Ramadan ini di antaranya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bercampur suami istri atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Namun Allah membolehkan di malam hari karena Dia tahu pasti kita tidak mampu menahannya selama 1 bulan penuh itu. Maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Kemudian bagaimana cara kita puasa ini? Makan dan minumlah kata Allah Subhanahu wa taala sampai kamu jelas antara benang hitam dan benang putih, yaitu fajar. Jadi dibolehkan kita berpuasa ini makan pada malam hari hingga sampai waktu fajar. Artinya puasa dalam bulan suci Ramadan ini juga tidak boleh dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi. Kita berpuasa hanya atimus siyama ilal lail. Kita berpuasa hingga malam hari. Artinya setelah malam maka kita berbuka. Dibolehkan kita untuk wakulu washrabu, silakan makan dan minum sampai waktu fajar. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekilas tentang ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mengapa kita harus berpuasa dan apa tujuan puasa itu, serta bagaimana cara puasa, sekilas telah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan tadi. Kemudian tentu masih banyak penjelasan-penjelasan yang lain yang perlu kita cermati lagi pada hadis-hadis yang lain yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat mulia, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lewati Ramadan yang penuh berkah ini dengan sungguh-sungguh sehingga pada akhirnya kita mendapatkan predikat orang yang bertakwa, di mana orang yang bertakwa tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabat mulia, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.